Selamat pagi saudara, bertemu lagi dengan saya Pendeta Lintang Anggra ini di Pagi Menyapa. Apa kabar semuanya? Berharap kita selalu ada di dalam keadaan sehat, karena inilah kesetiaan Tuhan yang dinyatakan untuk kita. Kita berdoa, datang kepada Tuhan untuk menyambut pagi hari ini bersama dengan berkat yang senantiasa mengalir. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan kepada hidup kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan boleh menjadi berkat, biarlah apa yang hendak kami hayati di Pagi Menyapa ini boleh numusi dalam kehidupan kami, dan sungguh kami bertindak di dalam kehidupan kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tempat saya sekarang ini setiap sore anak-anak asik bermain dengan layang-layang. Tentu bagi kita sudah tidak asing lagi dengan layang-layang. Saya mencoba untuk menerbangkan layang-layang sekarang ini, tapi agaknya sulit. Ya, baik. Bilawa, mana Bilawa? Mari, yuk kita main layang-layang. Bapak Ibu Saudara, menerbangkan layang-layang pada ketinggian ternyata tidaklah mudah. Tidak sesederhana yang saya lihat dengan anak-anak yang bermain layang-layang. Ibu bapak saudara, ada beberapa hal yang menarik kalau kita memperhatikan layang-layang. Yang pertama, layang-layang itu bahan yang digunakan ada kertas, kemudian batang-batang buluh ini, dan disusun sangat sederhana. Tetapi untuk menjadi layang-layang yang nanti akan bisa naik terbang tinggi, tidaklah sesederhana yang kita lihat dengan bentuknya. Bahwa membentuk ini harus proporsional. Bagaimana buluh ini dirangkai sedemikian rupa untuk menjadi kerangka. Kecil saya mengatakan lagrangan layang-layang. Kemudian kertas ditempel-tempel, harus dengan ukuran yang sangat tepat, harus dengan teknik yang benar, supaya layang-layang ini bisa terbang dengan baik. Nah saudara, kehidupan kita sebetulnya sederhana, tetapi sesederhana apapun ketika kita melakoni dan menjalani hidup, segala sesuatu harus memerlukan sebuah perencanaan. Kita mau bekerja harus dengan perencanaan. Menata rumah tangga, artinya segala sesuatu akan kita tata di dalam ruangan-ruangan di rumah kita pun harus dengan perencanaan. Masa depan kita harus kita rencanakan dengan sangat baik. Sama seperti layang-layang, sederhana tetapi harus proporsional. Sesungguhnya kehidupan kita harus ditata dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, saudara, semakin tinggi layang-layang itu, coba perhatikan layang-layang itu semakin tinggi. Nah, ada semakin banyak dan semakin besar hempasan angin yang menghempas layang-layang itu. Nah, belajar dari layang-layang yang ada di atas, maka kehidupan kita pun seperti itu. Semakin ke sana kehidupan kita, semakin kita maju, semakin kita bertambah besar, semakin kita bertambah segala-galanya di dalam hidup, semakin kita memiliki kedudukan, maka akan ada begitu banyak terpaan-terpaan dan ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersiap-siap dengan itu. Semakin tinggi akan semakin banyak ujian-ujian dalam hidup kita. Mari memperhatikan yang ketiga.
Saudara, untuk tetap bisa di atas dengan terpaan angin yang luar biasa, maka yang kita lakukan dengan layang-layang ini adalah tarik ulur. Kita bisa mengendorkan talinya, tetapi kita bisa menarik kembali supaya layang-layang itu masih tetap berada di atas. Saudara, berbicara tentang kehidupan, ada begitu banyak dinamika yang kita jalani, dan kitalah yang pegang kendali. Saatnya kita harus menarik, tetapi ada saatnya kita harus mengendorkan tali itu. Bagaimana kehidupan itu menjadi baik, bijaksanalah untuk bisa menyikapi setiap keadaan, untuk bisa tarik ulur akan keadaan itu. Mari kita lihat hal yang keempat, apa yang menarik dari layang-layang untuk kehidupan kita. Saudara, selama kita masih memegang tali ini, sesungguhnya kita bisa mengarahkan layang-layang itu kemanapun. Kita mau mencoba untuk mengarahkan supaya layang-layang ini naik ke atas atau ke kanan ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita harus ada kendali. Dan sesungguhnya kendali itu ada juga di dalam tangan Tuhan. Menyerahkan penuh di dalam kendali Tuhan, berserah di dalam Tuhan, karena Allah yang mengerti kemana sesungguhnya kehidupan kita dan apa yang terbaik yang akan Allah arahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang kelima yang kita belajar dari layang-layang yang menarik adalah, kalau saya sendiri di sini nggak seru, tetapi harus ada teman, dan biasanya anak-anak bermain sendiri. Kalaupun toh layang-layang itu bisa naik dengan luar biasa, tapi lebih seru kalau bersama dengan banyak teman. Apalagi kalau mereka bisa bermain untuk bersilang-silangan tali. Nah, Ibu Bapak Saudara, kehidupan kita pun seperti itu. Segala sesuatu mungkin saya bisa mengerjakannya sendiri. Saya mengatakan bahwa saya mampu, tetapi hayatilah bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, bukan sekedar untuk senang-senang, tetapi berbagi banyak hal kehidupan kita. Kita bisa menjadi bahagia sama dengan anak-anak yang bermain layang-layang, ketika kita pun bisa berbagi itu bersama dengan yang lain. Ouch, putus. Itulah biasanya juga yang terjadi dengan anak-anak ketika bermain layang-layang. Entah bersinggungan dengan layang-layang milik teman yang lain, atau ketika seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa mirsani nyangkut di pohon dan layang-layangnya putus. Dan anak-anak biasanya menangis kalau kehilangan layang-layang, tetapi tangisan mereka sementara, besok lagi mereka membawa layang-layang yang lain untuk mereka bisa bermain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesekali di dalam kehidupan kita, kadang itu pun juga terjadi. Kehilangan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesenangan kita, mungkin apa yang menjadi impian kita, apa yang kita cintai. Tetapi itulah kehidupan yang satu saat kita harus bisa merelakan sesuatu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi bahwa Allah menyediakan segala sesuatunya yang terindah untuk kita. Anak-anak bisa kembali bermain dengan layang-layang yang lain. Maka Allah menyediakan yang terbaik yang lain untuk kita, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita, bermain lagi dengan begitu gembira. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi menyapa hari ini kita melihat filosofi layang-layang yang luar biasa untuk kehidupan kita. Bahwa hidup itu bisa sederhana, tetapi sesederhana apapun kita harus merencanakan banyak hal supaya sama seperti layang-layang terbang dengan baik, kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik.
Ketika kita sudah sampai di atas, maka akan ada banyak ujian-ujian yang menerpa kita. Hayati itu, tarik atau ulurkan tali itu, tetap konsentrasi supaya layang-layang kehidupan kita masih tetap ada di atas. Dan bagaimana kita menyerahkan di dalam Tuhan supaya Allah yang pegang sendiri kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tetaplah penuh dengan semangat karena sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita. Mari mainkan layang-layang di dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan kehidupan yang lain, maka kebahagiaan akan sungguh kita dapatkan. Selamat pagi, selamat bermain layang-layang dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sapaan-Mu pagi hari ini. Kami melihat anak-anak kami yang begitu bersukacita ketika mereka bermain layang-layang. Hari ini kami menghayati akan kehidupan kami. Untuk kami memainkan layang-layang kehidupan kami dengan baik, benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetap menyerahkan kehidupan kami supaya kehidupan kami berjalan seperti apa yang Tuhan tetapkan, untuk kami bisa memegang kendali atas kehidupan kami, tetapi sesungguhnya kami juga menyerahkan kehidupan kami di dalam penyertaan tangan Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyombongkan akan kemampuan kami, tetapi kami bisa berbagi kehidupan kami bersama-sama dengan orang lain. Kami bisa menghayati bahwa kami sendiri, dan ketika kami berjalan sendiri kami tidak akan mampu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dengan apa yang hendak kami lakukan hari ini. Biarlah layang-layang kehidupan kami tetap bisa terbang dengan begitu banyak dinamika ujian yang ada. Tuhan memberkati setiap perjalanan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.